Kampanye dia lagi selanjutnya. Dengan hormat dipersilakan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya saya hormati Bung Surya Paloh yang hadir di sini, yang telah berbicara dengan segala semangat yang dia miliki yang luar biasa. Teguh Zakir Saman, sahabat saya yang dulu sebenarnya kita cari untuk mendapat 12 miliar. Ya, dunia ini memang kadang-kadang musuh kemudian sahabat. Seperti dia bilang betul, kadang-kala kalau telepon 5 kali 6 kali sehari, jam berapapun dia bebas-bebas saja sejak dulu. Sayyidul Bait Pak Umar Syah Saumar, Jenderal Pak Rosi dengan Ibu Cuk Din, para sahabat, para alim ulama dan saudara sekalian. Saya sangat berbahagia untuk hadir di tanah Rencong ini, di Serambi Mekah ini, tanah Aceh ini, untuk memulai suatu cita-cita besar bangsa ini, untuk menentukan bangsa ini ke depan. Kenapa hari ini juga Pak Jokowi ada di tanah Papua? Kenapa kami pilih Aceh dan tanah Papua sebagai hari pertama kampanye? Karena ini merupakan komitmen kita bersama bahwa Indonesia yang besar haruslah Indonesia yang bersatu. Kita tidak bisa menjadi Indonesia yang besar, yang makmur, hebat kalau kita tidak bersatu. Karena itu kita mulai dari barat ke timur, timur ke barat, untuk tetap Indonesia ini besar dan bersatu. Kemudian kenapa kita ada di PD Sigli ini? Karena kami tahu bahwa detak jantung pergerakan perjuangan politik di Aceh ini ada di daerah ini. Politik bergetar dari sini, pergerakan bergetar dari sini, perjuangan bergetar dari sini. Karena itu mudah-mudahan getar hari ini akan menggetarkan seluruh Aceh. Amin. Dan seluruh negeri ini, seluruh Indonesia. Karena apapun yang kita lakukan perlu semangat, perlu getaran, dan perlu dukungan daripada saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Saya alhamdulillah merasa beruntung. Saya mengalami 3 masa di Aceh ini. Pada zaman konflik, saya Menko Kesra sering datang ke sini untuk melihat keadaan para pengungsi dan sebagainya. Begitu datang, kita dikawal berat dengan panser-panser dan para tentara yang mengawal kita dengan baik sampai ke PD dan sebagainya. Tapi begitu jam 7 malam semua toko ditutup, tidak ada lagi warung kopi, semuanya tinggal di rumah karena takut mengalami masalah yang sulit. Karena Tengku Sakaria masih ada di sebelah sana untuk menghadapi apa saja, dan kawan-kawannya. Saya mengalami masa tsunami yang pada waktu itu saya ketua seluruh operasi bagaimana menyelesaikan tsunami itu sebagai ketua Bakornas. Saya melihat bagaimana bencana itu, bagaimana ratusan ribu rakyat Aceh meninggal seketika, bagaimana penderitaan itu, bagaimana ratusan ribu rumah habis dan seluruh harta benda kita semua habis di Aceh ini. Saya melihat itu dan alhamdulillah saya turut menyelesaikan itu.
pada waktulah terfikir, bagaimana mungkin kita menyelesaikan segala musibah itu apabila tidak ada damai di Aceh. Bagaimana mungkin apabila semua perbaikan itu harus dikawal dengan tentara. Bagaimana mungkin apabila ada orang mendapat musibah, ketembak pada saat kita semua menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka perdamaianlah solusinya, kedamaianlah solusinya, dan penghentian konfliklah solusinya. Dan alhamdulillah kita mulai semua upaya itu, semua doa itu, dan semua niat baik itu kita selesaikan dengan baik dimanapun di ujung dunia ini. Saya katakan, dimanapun ujung dunia ini kita lakukan, asal Aceh mendapat kedamaian. Karena di sini dapat Sofyan Jalil harus bertiap bulan harus ke Helsinki, Surahamid dan sebagainya untuk mendapat kedamaian saudara-saudara sekalian pada waktu itu. Itu kita laksanakan untuk kebahagiaan bangsa ini. Seperti dikatakan tadi Bung Surya, saudara Wapres, bisa nggak diselesaikan 6 bulan? Saya bilang kurang dari 6 bulan saya akan selesaikan. Karena kalau 6 bulan dia mau ambil alih, Wapres mau diambil alih sama Surya Paloh, tentu saya malu juga kan. Jadi berunding 5 bulan selesai, jadi kurang dari 6 bulan. Alhamdulillah. Dan saya telepon, "Oh Surya selesai, mau apa?" Saya selesai. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi semuanya kita lakukan dengan persahabatan dan niat baik. Karena itu Pak Zaini Abdullah, Pak Malik, Pak Zakaria, Muzakir Manap, semuanya kita menjadi kawan setelah menjadi lawan. Dan saya katakan kepada para jenderal, Pak Muzakir, kenapa kita bertempur dengan rakyat kita? Tidak ada konflik antara bangsa. Kita harus selesaikan dengan berbicara. Dan saya yakin apabila kita bicara, maka kita akan selesai semuanya. Saya kebetulan dari Makassar, jadi kita Robagami itu menjadi gerakan Aceh Makassar. Jadi waktu itu mana orang GAM, jadi macam orang Aceh Makassar. Jadi alhamdulillah dengan itu kita selesaikan masalah-masalahnya. Itulah cita-cita yang kemudian menjadi berkembang selanjutnya. Apa setelah ini? Tentu saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian telah menikmati kedamaian. Toko telah dibuka sampai jam 12 malam. Usaha telah berjalan. Tambak-tambak udang telah berjalan. Lembu-lembu tidak perlu dijaga lagi terlalu. Tidak perlu ada ketakutan naik mobil dari Banda Aceh ke sini lagi. Kita bisa tengah malam ke Medan sudah. Tapi itu tidak cukup untuk satu bangsa yang besar ini. Perlu jalan yang baik, perlu rumah yang lebih baik, perlu beras yang lebih banyak, perlu bahan pakaian yang lebih baik, perlu sekolah yang lebih baik, perlu rumah sakit yang baik, perlu masjid yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena itulah maka hanya 2 daerah di Indonesia ini yang mendapat perlakuan khusus. Kenapa? Untuk membayar hutan republik kepada rakyat Aceh. Aceh telah memberikan begitu banyak kepada republik. Karena itu hari ini sampai puluhan tahun ke depan, republik harus memberikan lebih banyak ke Aceh dibanding daerah lain. Membayar gas yang telah diambil sekian lama, membayar harga pesawat yang telah diterbangkan begitu lama, dan membayar perjuangan rakyat Aceh selama ini. Karena itu harus dilanjutkan oleh saudara-saudara semua pada generasi muda dan oleh kita semuanya di sini.
Apa tugas pemerintah pusat? Memenuhi segala janjinya. Karena itulah di sini saya berdiri di muka saudara-saudara sekalian. Anda semua telah memberikan mandat kepada saya di SB tahun 2004-2009. Walaupun 2009 saya tidak mendapat mandat dari Aceh ini, namun insya Allah akan mendapat mandat lagi berikutnya untuk melanjutkan segala upaya itu. Masih banyak hal yang kita harus selesaikan. Pembangunan Aceh, masih ada beberapa utang Helsinki yang kita belum selesaikan. Masih ada beberapa aturan yang harus segera diselesaikan. Ferry itu, berdiri lagi, yang telah membuat undang-undang Aceh sampai terselesai. Dia tahu betul apa yang sudah selesai dan apa yang belum. Karena tentu dia harus juga bertanggung jawab kepada semua kita semuanya, menagih. Begitu juga yang tanda tangani Aceh ini, Saudara Sofyan juga tentu tahu apa yang kita harus selesaikan. Beberapa aturan agar ekonomi kehidupan yang baik akan kita laksanakan. Tentu bukan hanya itu yang kita harus selesaikan. Rakyat Aceh sendiri harus berbuat lebih banyak untuk daerah ini dan kita semuanya. Harus melaksanakan segala cita-cita dengan baik. Di sini tentu berdiri begitu banyak sekolah-sekolah yang baik, pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, harus lebih baik lagi. Pemerintah daerah, pemerintah Aceh yang dipilih dengan baik tentulah harus juga melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak ada daerah di Indonesia ini di mana ada partai lokal yang dapat menentukan politik daerah. Tapi di Aceh dengan undang-undang satu-satunya yang boleh partai lokal berjalan untuk salah satunya mendapat aspirasi dari rakyatnya. Semua itu tentu bahagian daripada kepercayaan kita kepada Aceh untuk menjalankan harkatnya, kemauannya dengan baik. Ke depan secara bangsa tentu banyak yang harus kita lakukan. Dewasa ini kebutuhan masyarakat makin tinggi. Kita ingin rakyat hidup lebih baik, ingin listrik lebih banyak, ingin jalan lebih banyak, ingin pendapatan lebih banyak, untuk pekerjaan lebih banyak. Tugas kami apabila saudara-saudara kalian memberikan amanah akan menjalankan sebaik-baik hal tersebut. Saya datang ke ujung barat Indonesia ini untuk memberikan janji seperti itu, memberikan harapan seperti itu. Saya dengan Pak Jokowi alhamdulillah selalu memegang amanah. Kalau saya tidak memegang amanah, pasti Tengku Zakaria tidak mau turun, tidak percaya. Karena itulah maka bagi saya sama dengan sifat orang Aceh, apa yang dikatakannya akan dipenuhinya. Karena hanya itulah harkat seorang pemimpin dan manusia di tengah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita janjikan? Suatu kehidupan yang lebih baik, suatu upaya yang lebih banyak, dan suatu penyelesaian masalah-masalah yang selalu menjadi bahagian dari upaya kita semuanya. Aceh daerah kaya, bukan hanya daerahnya yang kaya, rakyatnya juga harus kaya dibanding daerah-daerah lain. Itu penting sebagai ini. Karena itulah saya sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih atas penerimaan ini, harapan ini. Memang masih ada waktu 30 hari lagi untuk menentukan sikap. Tapi bukan hanya itu. Saya yakin Anda di sini datang telah mempunyai sikap untuk memilih saya dengan Jokowi secara bersama-sama memimpin bangsa ini. Betul?
namun dibutuhkan suara 3,5 juta masyarakat Aceh lagi. Artinya adalah kami harapkan Anda semua menjadi wakil kita semua, menjadi bahagian daripada kita semua untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berterima kasih kepada partai yang mendukung kami. PDIP ada ketuanya Pak Karimun di sini. Ya. Juga ada Ibu Eva dari pusat di sini. Dari Nasdem tentunya. Pak tidak diragukan lagi Pak Surya Paloh dan kawan-kawan. Ada PKB, ada Hanura dan juga PKPI. Nomor 1, dengan dukungan itulah tentu kami merasa mempunyai kemampuan dan harga diri. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian membantu kami 1 bulan, dan kami bekerja 5 tahun untuk Anda semuanya. Kami berjanji mengabdi kepada rakyat di 5 tahun untuk Anda menentukan sikap pada tanggal 5 Juli akan datang. Adalah sesuatu langkah tentu yang bersama-sama kita lakukan. Karena itulah hari ini saya berterima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat Aceh yang getarnya selalu datang dari Pidi di Sigli ini. Mudah-mudahan getaran ini akan sampai di mana saja untuk membangkitkan semangat kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup JK. Pak Jari, wireless disiapkan. Acara selanjutnya.